Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 396 Kekuatan yang diberikan. Garis keturunan raja dari benua raja telah menjadi terkenal di seluruh dunia seni bela diri fana, meskipun mereka tahu bahwa mendaftar ke asosiasi seni bela diri raja akan mengakibatkan cedera serius. Masih ada orang yang terus mendaftar untuk berpartisipasi. Lagi pula, banyak orang yang berlatih seni bela diri ingin menantang para seniman bela diri di benua terkuat, dan pada saat yang sama menguji kekuatan mereka sendiri. Tentunya ada juga beberapa orang yang beruntung, jika bisa mencapai final akan mendapat sedikit ketenaran. 5 bulan telah berlalu, dan semua orang telah menunggu kemunculan Chen Xiang, tetapi masih belum ada berita sama sekali. Gu Dongchen dan Wu Kaiming berada tepat di samping lubang yang dalam, mendengar teriakan Chen Xiang, dan tahu bahwa Chen Xiang ada di sana setiap hari lakukan praktik yang kejam dan menyakitkan itu. Chen Xiang menghabiskan 5 bulan di area terlarang, dan dia telah memakan semua 5 elemen pil esensi sejati, tapi sekarang dia hanya menyalakan 480 pil esensi sejati, dan hanya dengan menyalakan 500 pil, dia akan memiliki kekuatan yang cukup, buka sendiri pintu menuju yang tertinggi, setelah melangkah ke pintu itu. Selanjutnya dia akan membuat semua aspek dirinya berlatih secara ekstrim. Yang terakhir adalah pil 5 elemen Suanyuan, masih dekat, saya harap Anda bisa berhasil. Huang Jintian menghela nafas, dia sudah terkejut bahwa Chen Xiang bisa berjalan begitu cepat. Setelah memasuki alam pamungkas, Chen Xiang akan berubah lagi, dan pada saat itu dia akan menjadi lebih kuat. Hingga saat ini, dia perlu mengompres banyak energi sejati, dan setelah terus-menerus mengompresi energi sejati, itu akan menjadi sangat kuat. Misalnya, ketika dia pertama kali memasuki ranah seni bela diri sejati, dia perlu memampatkan sebuah rumah menjadi seukuran sebutir beras untuk menyalakan sebutir energi sejati, tetapi sekarang dia perlu memadatkan gunung menjadi sebutir beras. Itu akan menjadi lebih kuat, dan kotoran di dalamnya akan diperas, dan ketika dilepaskan, kekuatan ledakannya bahkan lebih mengerikan. Semakin tinggi alamnya, semakin banyak zenki yang perlu dikompres. Sekarang dia tersedak, tetapi jika dia mencapai kondisi nirvana di masa depan, pasti akan lebih menakutkan. Selama kamu membuka pintu pamungkas, kamu akan mendapatkan zenki yang sangat agung, dan akan membutuhkan waktu lama bagimu untuk mencerna kekuatan itu. Chen Xiang mengangguk dan berkata, "Tuan, kekuatan itu dari mana datangnya energi sejati dari? Aku sendiri tidak punya sebanyak itu." "Hei, ini diberikan kepadamu oleh seni bela diri. Ini sangat misterius. Aku baru saja mendengar bahwa itu adalah kekuatan yang diberikan oleh seni bela diri pada seniman bela diri, memungkinkan mereka untuk pergi melawan langit. Setiap kali kamu menerobos, itu sangat misterius ketika Anda memasuki ranah seni bela diri yang sebenarnya. Itu lemah, jadi Anda tidak bisa merasakannya." Huang Jintian tersenyum misterius. Chen Xiang tidak meragukan hal ini. Dia telah dilatih oleh Huang Jintian untuk dipenuhi luka, dan energi sejati di tubuhnya juga telah habis dikonsumsi. Dia memakan pil 5 elemen Suanyuan, dan pil itu langsung meleleh di tubuhnya. Ketika dia meminum pil 5 elemen Yuan sejati sebelumnya, kekuatan obat mengalir perlahan di tubuhnya seperti aliran air, tetapi sekarang setelah meminum 5 elemen Suanyuan namun, seperti sungai besar, bergelombang di tubuhnya. Berdampak pada semua anggota badan dan tulang, dan energi murni yang dikandungnya sangat mencengangkan. Ini berbeda dengan pil kedaluarsa yang dia makan terakhir kali. Yang dia dapatkan di Suanu Suanjing terakhir kali adalah pil limbah, tapi yang ini berkualitas tinggi, perbedaannya berkali-kali lipat. Di masa lalu, dia hanya meminum pil 5 elemen True Essence setelah pelatihan. Pada saat itu, kekuatan obat menyebar di tubuhnya, jadi dia tidak perlu memperbaikinya, tetapi sekarang dia harus menjalankan naga penunduk Taiji Kungfu untuk mencerna energi agung tarik napas energi sejati dalam jumlah besar ke dalam dantian untuk memurnikannya.
ubah menjadi energi sejati Anda sendiri, dan kompres menjadi partikel esensi sejati di dalam patung binatang buas 5 elemen. Pil 5 elemen Xuanyuan seperti bola api besar seperti matahari di dantian Chen Xiang, terus-menerus memuntahkan energi ke segala arah, memicu semburan badai energi yang sangat mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari alkimia tingkat tinggi tingkat bumi, jika anak ini juga dapat memurnikan sekeranjang-keranjang pil, maka ketika perang 3 alam datang, monster-monster itu akan menjadi sampah. Seru Huang Jintian, tentu saja dia bisa melihat itu Chen Xiang berpuasa. Dia curiga bahwa kemampuan menanam ramuan dalam jumlah besar adalah cairan emas yang dipadatkan oleh Chen Xiang. Itu adalah rahasia Chen Xiang. Jika Chen Xiang tidak mengatakannya sendiri, Huang Jintian tidak akan bertanya, seolah-olah Huang Jintian sendiri memiliki banyak rahasia. Meskipun Chen Xiang penasaran, dia juga tidak menanyakannya. 10 hari berlalu, Huang Jintian berkata sambil tersenyum, sepertinya sudah terlampaui. Untungnya, anak ini dalam keadaan sehat dan cepat mencerna, kalau tidak setidaknya setengah bulan. Chen Xiang tidak merasakan berlalunya waktu, dia hanya dengan gila-gilaan memadatkan energi sejatinya ke dalam 5 patung binatang buas, membuat partikel redup itu bersinar terang energi, biarkan dia memadatkan 20 butir esensi sejati. Masing-masing dari 5 patung binatangnya sekarang menyala dengan 100 butir yuan asli, dan sekarang dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka pintu pamungkas yang misterius. Tubuh Chen Xiang tiba-tiba bergetar, dan cahaya tak berwarna keluar dari tubuhnya, yang membuat Huang Jintian diam-diam mendecakkan lidahnya. Ini jauh lebih terang daripada ketika kakak laki-lakinya menerobos. Huang Jintian mendongak. Awalnya itu adalah lubang yang dalam dan gelap, tapi sekarang pancaran 5 warna yang dilepaskan Chen Xiang seperti air mancur, menyembur keluar secara langsung, mengalir ke atas ke tempat yang tinggi di tanah. Setelah Gu Dongchen dan Wu Kaiming merasakannya, mereka terbang dengan tergesa-gesa. Melihat sinar cahaya warna-warni yang meletus dari kawah raksasa seperti letusan gunung berapi, mereka semua dikejutkan oleh tontonan spektakuler ini. Mereka dengan cepat menebak bahwa itu adalah Chen Xiangmai memasuki alam pamungkas, karena mereka semua telah melihat tuannya menerobos ke alam yang hebat sebelumnya. Chen Xiang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi ketika dia menyalakan 500 butir esensi sejati. Dia hanya merasa bahwa kesadarannya tiba-tiba melonjak dengan sendirinya, berkumpul bersama dengan energi sejatinya, dan bergabung menjadi energi yang sangat aneh, lalu itu meledak di dantiannya, tetapi dia tidak merasakan sakitnya. Dia hanya merasakan dunia besar muncul di dantiannya, pintu terbuka dengan kilatan cahaya keemasan, dan energi agung yang tak tertandingi melonjak dari pintu keluar ke dantiannya. Merasakan energi ini, sisanya secara tidak sadar mengoperasikan Taiji Subduing Dragon Kungfu, mengompresinya dengan gila-gilaan. Pada saat ini, kecepatan dia mengompresi energi sejati menjadi sangat cepat, dan energi itu juga sangat jinak, dan dapat dengan mudah ditekan olehnya masukkan gambar binatang 5 elemen dan ubah menjadi butiran yuan asli. Sejumlah besar sinar cahaya warna-warni dimuntahkan dari tubuh Chen Xiang, membentuk penglihatan yang aneh dan spektakuler, tetapi itu tidak bertahan lama, dan sinar cahaya warna-warni ini dikumpulkan kembali dan memasuki tubuh Chen Xiang lagi. Tidak butuh waktu lama bagi orang gila kecil ini untuk membalikan seluruh dunia bela diri fana. Hehe, kamu akan lihat. Huang Jintian tersenyum sambil memanggang banteng raksasa. Chen Xiang tidak menyangka bahwa energi yang diberikan kepadanya oleh Marshal Dao ini akan sangat banyak dan tidak ada habisnya, dan energi ini dapat diambil sebagai miliknya dengan sangat mudah, seolah-olah itu awalnya miliknya, tetapi sekarang dia telah mengambilnya. Kembali. Bab 397 Alam Tertinggi. Gu Dongchen dan Wu Kaiming berjalan mondar-mandir di tepi lubang yang dalam di area terlarang, wajah mereka penuh kecemasan. Karena masih ada 3 hari sebelum batas waktu pendaftaran, mereka tahu bahwa Chen Xiang telah melewati rintangan yang sangat sulit dan seharusnya sudah memasuki alam pamungkas,
tetapi dia belum muncul. Chen Xiang telah dengan gila-gilaan menyerap kekuatan yang diberikan oleh seni bela diri untuk waktu yang lama, hampir 20 hari, tetapi dia masih belum sepenuhnya menyerapnya, yang menunjukkan betapa besar energi ini. 2 hari kemudian, Gu Dongchen dan Wu Kaiming masih belum pergi dari sini. Sudah larut malam, langit malam yang gelap dihiasi bintang-bintang yang indah, bulan menggantung tinggi, dan sinar bulan seperti membasuh. Gu Dongchen sedang berbaring di halaman memandangi langit berbintang yang indah, tapi tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh bergema di lubang yang dalam. Raungan ini milik Chen Xiang. Ada banyak udara di tengah, dan nafasnya panjang, dan gelombang suara sepertinya membawa kekuatan yang sangat kuat, menggetarkan udara, dan kembali ke lubang yang dalam, tanah sedikit bergetar. Mendengar raungan bersemangat Chen Xiang, Gu Dongchen dan Wu Kaiming juga menjadi bersemangat dari suara ini. Mereka dapat yakin bahwa Chen Xiang telah melangkah ke ranah pamungkas. Setelah Chen Xiang membuka matanya, dia pertama-tama mengeluarkan raungan keras, melampiaskan aura yang kuat di tubuhnya, dan kemudian mengeluarkan tawa gila dan menjijikkan. Mendengar tawanya, Huang Jintian juga tertawa terbahak-bahak. Setelah Wu Kaiming dan Gu Dongchen mendengarnya, mereka merasa sangat sakit kepala. Mereka tahu bahwa jika Chen Xiang juga menjadi gila, tidak akan lama lagi dunia bela diri fana akan dijungkir balikan oleh Chen Xiang. Sialan, jumlah energi ini benar-benar menakutkan. Dantian Chen Xiang awalnya hanya menyalakan 500 butir esensi sejati, tetapi setelah dia menyempurnakan kekuatan yang diberikan oleh seni bela diri, dia benar-benar memiliki 5.000 butir. Ini 10 kali lebih banyak, tetapi kekuatannya bukan hanya 10 kali lebih tinggi, tetapi lebih. Karena semakin banyak partikel esensi sejati yang menyala, semakin sulit untuk menyala nanti, dan banyak energi sejati perlu dikompresi, sehingga partikel esensi sejati yang dipadatkan di belakangnya telah memampatkan banyak energi sejati. Hei, bagus kamu tahu. Kamu berlatih 5 elemen truki, jadi energi yang kamu dapatkan 5 kali lipat dari orang lain. Dalam hal ini, kamu memiliki keunggulan dibandingkan mereka yang memiliki darah raja segala raja, terutama di bagian belakang. Anda akan dapat merasakan manfaat dari menumbuhkan banyak atribut ki sejati pada saat yang bersamaan. Huang Jintian tertawa. Chen Xiang mengangguk, dia menarik napas sedikit, dan bertanya, berapa hari sampai batas waktu pendaftaran? Sangat kuat, titik awalnya sangat tinggi, jadi keadaan akhir kesadaran spiritual Anda mungkin juga sangat tinggi. Jika suatu hari Anda mengembangkan kesadaran spiritual Anda dan menghasilkan sesuatu yang aneh, itu akan menjadi jiwa bela diri kelahiran Anda. Saya tidak akan memberitahu Anda tentang hal semacam ini terlalu banyak. Kamu akan mengerti sendiri ketika saatnya tiba. Huang Jintian menginstruksikan. Meskipun saya telah menggunakan beberapa metode pelatihan untuk membuat fondasi Anda lebih kuat, itu masih belum cukup. Karena Anda masih meningkat terlalu cepat, jadi Anda harus tetap pada tahap ini untuk waktu yang lama. Chen Xiang dengan serius menganggukkan kepalanya, katanya, Tuan, saya akan mengingatnya. Oke, cepatlah. Begitu kata-kata Huang Jintian jatuh, 2 kelompok api keluar dari kaki Chen Xiang, dan semburan panas yang sangat kuat meletus, membentuk huruf A. Dorongan besar membuat Chen Xiang melompat ke langit dalam sekejap. Dengan cara ini, dia bisa mencegah Huang Jintian menendangnya. Setelah melangkah ke alam pamungkas, nyala api Chen Xiang meningkat paling jelas, karena jiwa api Tianyang membutuhkan energi sejati yang sangat kuat untuk mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Sayap anak ini telah mengeras. Huang Jintian tertawa dan mengutuk. Gu Dongchen dan Wu Kaiming tiba-tiba merasakan panas terik datang, dan melihat nyala api tiba-tiba terbang keluar dari lubang yang dalam. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat api menyala di atas kaki Chen Xiang, dan bahkan lebih banyak api di bawah kakinya. Itu adalah 2 aliran api menghanguskan yang terus melonjak keluar, membuatnya melayang di udara. Nak, cepat daftar, waktu hampir habis. Teriak Wu Kaiming, melihat Chen Xiang menjadi lebih kuat,
dia juga bersemangat. Gu Dongchen tertawa, tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk melihat mereka yang memiliki darah raja segala raja di benua raja dipukuli sampai habis. Jika bukan karena dihentikan oleh kedua keponakan ini, Chen Xiang benar-benar ingin mencobanya sekarang. Seberapa besar sayap api Suzaku? Karena Su Meiyao mengatakan bahwa semakin kuat kekuatannya, semakin besar, dan sayapnya dapat melebar hingga ribuan mil. Sayap api yang besar bahkan dapat memicu semburan tornado api dengan berbagai tingkat kematian. Chen Xiang tinggal di bawah selama setengah tahun. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia datang adalah mandi. Setelah mandi, dia tidak tidur lagi. Setelah memasuki alam pamungkas, dia penuh energi, dan sekarang dia mulai bersaing. Di tengah malam, dia mendengar seseorang bersenandung lagu pendek, dan dari waktu ke waktu tertawa terbahak-bahak. Wu Qianqian, yang sedang beristirahat di kamar, juga terbangun oleh ini. Hari-hari ini, dia juga menunggu Chen Xiang untuk kembali. Dia ingin melihat Chen Xiang di klub seni bela diri raja penuh kemegahan. Sekarang dia tahu bahwa Chen Xiang telah kembali, dan dia sangat bahagia. Dia pasti telah melangkah ke alam pamungkas. Memikirkan hal ini, Wu Qianqian diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, karena jarak antara dirinya dan Chen Xiang sangat berbeda. Dia telah memutuskan bahwa setelah asosiasi seni bela diri raja selesai, dia akan pergi ke suatu tempat sesuai dengan peta yang ditinggalkan oleh penatua dan penatua telah mengatakan di mana membuatnya lebih kuat. Chen Xiang buru-buru meninggalkan halaman Raja Taidan, mengikuti Wu Kaiming dan Gu Dongchen ke dalam formasi teleportasi, pergi ke benua raja, dan mendaftar ke asosiasi seni bela diri raja. Setelah mendaftar, akan ada tes sparring. Setelah lulus tes ini, kamu akan masuk ke level kedua. Jika kamu bisa mendapatkan skor di 50 besar, kamu akan bisa masuk ke level ketiga. Chen Xiang berkata dengan tidak sabar, kepala botak kecil, asosiasi seni bela diri macam apa ini? Bukankah ini kompetisi seni bela diri? Bagaimana bisa ada begitu banyak penghalang? Untuk berbicara denganmu, bagaimanapun, pamanku akan tahu kapan saatnya tiba, kata Wu Kaiming. Wu Kaiming bertugas menerima pendaftaran di benua Chenwu. Setelah menyelesaikan formalitas untuk Chen Xiang, dia membawa Chen Xiang ke arena yang sangat besar. Arena ini sangat besar bahkan Chen Xiang tidak bisa melihat tepi alun-alun dengan penglihatannya saat ini. Saat ini, matahari sedang terbit, dan cahaya pagi menyinari arena seni bela diri yang megah ini, yang terlihat sangat spektakuler. Chen Xiang mengetahui bahwa banyak kompetisi seni bela diri telah diadakan di arena seni bela diri ini, dan darah para pejuang berbakat dari semua benua ditaburi. Chen Xiang, aku tidak menyangka kamu benar-benar melangkah ke alam pamungkas, ini hal yang bagus. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul, ini adalah Raja Kuan yang giginya dicabut oleh Huang Jintian. Wang Kuan sangat senang, karena Chen Xiang berpartisipasi dalam asosiasi seni bela diri raja, dia akan memiliki kesempatan untuk membuat Chen Xiang terlihat jelek, karena dia sangat percaya diri dengan darah raja, dan dia yakin bahkan Chen Xiang, yang berlatih Tai Chi dan Kung Fu menundukkan naga, pasti akan dibodohi olehnya. Murid-muridnya disiksa secara brutal. Bab 398 kekuatannya mendidih. Chen Xiang muncul di hari terakhir untuk mendaftar ke asosiasi seni bela diri raja. Masalah ini dengan cepat menyebar ke semua benua. Ini memang mengejutkan, dan ini juga menunjukkan bahwa Chen Xiang telah memasuki ranah pamungkas. Setelah mendaftar, seseorang harus mengikuti tes tanding sebelum memasuki babak penyisihan. Sekarang Chen Xiang telah memasuki alam pamungkas. Pertama-tama dia harus mengembangkan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, dan jika dia ingin mengembangkan kesadaran spiritualnya, dia juga harus melewati tubuh fisiknya pada saat yang sama budidaya. Jadi alam ini disebut alam lingu. Alam bela diri spiritual hanyalah tahap pertama dari alam tertinggi, yang dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah,
Dan tahap akhir, Chen Xiang sekarang berada di tahap awal alam bela diri spiritual, yang merupakan tingkat terendah dari alam tertinggi. Jika dia memasuki tahap tengah, dia juga akan mendapatkan hadiah kekuatan itu. Ketika Chen Xiang datang, dia mengetahui dari Wu Kaiming bahwa di Asosiasi Seni Bela Diri Raja, para pejuang garis keturunan yang kuat itu juga memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, tetapi mereka tinggal untuk waktu yang relatif lama. Lagi pula, orang-orang itu adalah orang-orang muda, jadi mereka juga akan khawatir fondasinya tidak stabil. Jadi sekarang kami mengkonsolidasikan yayasan untuk menghindari pengaruh budidaya di masa depan. Tes sparring adalah untuk bersaing dengan seniman bela diri dari benua raja. Jika Anda menang, itu membuktikan bahwa Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam penyisihan. Karena ada banyak orang yang mendaftar, tidak mungkin semua orang bersaing secara langsung dengan orang lain untuk menghindari terlalu banyak orang mengacau bersama. Oleh karena itu, benua raja pertama-tama menguji kekuatan para pejuang yang datang untuk mendaftar. Chen Xiang mendengar bahwa 9 dari 10 tidak akan dapat melewati level ini, dan biaya pendaftaran yang dibayarkan tidak akan dikumpulkan kembali. Jika demikian, Raja Benua masih dapat menghasilkan banyak uang melalui kompetisi seni bela diri raja ini. Yang bertarung dengan Chen Xiang adalah seorang pria paruh baya dengan janggut lebat. Ketika dia muncul, dia tidak menahan napas, tetapi membiarkannya keluar, membuat orang melihat bahwa dia berada di alam pamungkas. Mari kita tunggu sepanjang pagi untuk menemukan lawan yang cocok untukku. Mungkinkah mereka ingin aku berhenti di sini? Chen Xiang mencibir. Kalau begitu kamu pergi dan tunjukkan pada mereka beberapa warna. Pria besar ini baru saja melangkah ke dunia pamungkas. Dia bukan pejuang darah. Jangan khawatir. Prajurit darah muda sangat mulia, dan mereka juga yang paling layak untuk dipamerkan. Untuk orang tua itu, pasti kita harus menunggu raksasa dari semua benua datang dan menunjukkannya di akhir. Wu Kaiming tertawa. Chen Xiang tersenyum ringan dan melangkah maju. Kepala botak kecil, kamu terlalu lembut. Aku harus menjaga kekuatanku sekarang, dan biarkan mereka berpikir bahwa aku tidak terlalu kuat. Aku akan menunjukkan kekuatanku pada akhirnya dan merobeknya kartu truf berkeping-keping. Apakah kamu ingin berpura-pura menjadi kucing dan memakan harimau? Terserah kamu, tapi sangat sulit bagimu untuk berpura-pura. Wu Kaiming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Chen Xiang masuk ke arena seni bela diri. Arena seni bela diri ini hanya sedikit lebih tinggi dari tanah, berbentuk persegi, lebar 30 kaki, masih sangat besar, orang bisa bertarung dengan tangan bebas. Berdiri di arena seni bela diri ini, Chen Xiang merasa ada semacam kekuatan aneh dan kuat di bawah. Dia menduga ada formasi yang kuat di sini, seperti pesona, melindungi beberapa batu bata di bawah, dihancurkan oleh pertempuran. Ketika Chen Xiang melihat kotak sebesar itu, dia merasa gatal di hatinya. Terakhir kali dia menghancurkan seluruh kotak di Fragrance City, dia merasa sangat senang. Jika dia juga menghancurkan kotak di benua raja, itu pasti akan membuat dewa bela diri kuil telah patah hati untuk sementara waktu. Di tengah alun-alun ini, ada arena kompetisi yang lebih besar, di mana formasinya lebih kuat. Ada banyak arena kompetisi dengan formasi seperti itu di sini. Ada kristal kelas atas dalam formasi ini untuk melepaskan energi guna mempertahankan operasi formasi. Jika seluruh alun-alun akan dihancurkan, Raja Benua akan menderita kerugian besar. Karena formasi itu juga akan dihancurkan, Anda harus tahu bahwa susunan formasi itu tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Long Shui tersenyum nakal, dia bisa dilihat apa yang dipikirkan Chen Xiang. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Chen Xiang memandang pria paruh baya itu, dan beberapa orang datang. Wang Quan juga ada di samping, dan ada beberapa anak muda di belakangnya. Bisa dilihat bahwa itu adalah murid Wang Quan. Mereka ada di sini. Mari kita lihat kekuatan seperti apa Chen Xiang. Mari kita mulai, teriak Raja Quan.
energi sejati pria paruh baya itu sangat mendominasi. Dengan aura guntur dan kilat, langkahnya seperti guntur, membuat seluruh platform seni bela diri bergetar, disertai dengan suara guntur. Aura itu sangat menakutkan, dan dia lampu listrik menyinari tinju raksasa ganda, dan guntur memancar kemana-mana sejak awal. Dia menggunakan kekuatan yang sangat kuat, karena Wang Quan telah memerintahkannya untuk mengalahkan Chen Xiang dengan kecepatan tercepat. Melihat aura pihak lain, darah Chen Xiang di tubuhnya tiba-tiba terbakar karena suatu alasan. Sekarang dia mengerti mengapa Wu Kaiming mengatakan bahwa tidak mudah baginya untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, karena dalam keadaan seperti itu adalah sangat sulit untuk menyembunyikan kekuatannya. Apalagi dia baru saja melangkah ke alam pamungkas dan memperoleh kekuatan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan ini telah ditekan di tubuhnya dan perlu dilepaskan. Melihat pria besar itu bergegas menuju Chen Xiang seperti petir, Wang Quan dan yang lainnya diam-diam mengangguk, karena serangan semacam ini membuat mereka sangat puas, apalagi orang biasa, bahkan klan Dali mungkin tidak tahan. Chen Xiang berdiri di sana tanpa bergerak. Dia berpikir tentang bagaimana menyembunyikan kekuatannya, tetapi pada akhirnya dia masih merasa akan lebih menyegarkan untuk melakukan pertarungan cepat, jadi dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan terkuat untuk melakukannya terlebih dahulu. Pukulan keras meninju pipi Chen Xiang, tepat ketika semua orang berpikir bahwa darah Chen Xiang akan dimuntahkan oleh kekuatan guntur yang dahsyat itu, pemandangan aneh muncul. Tinju dengan petir benar-benar berhenti sangat dekat dengan pipi Chen Xiang, seolah-olah dilawan oleh suatu kekuatan, dan Chen Xiang tidak pernah melepaskan sedikit pun kekuatan dari awal hingga akhir. Pria paruh baya tidak tahu mengapa dia berhenti. Pada saat itu, dia hanya merasa takut. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Chen Xiang, menutupi sekeliling, membuat orang merasa bahwa tempat ini adalah seperti medan perang tempat ratusan juta pasukan bertempur. Aura pembunuhan itu sangat tragis, menyebabkan suhu di sekitarnya turun tajam, membuat orang mencium aura kematian yang sangat kuat, membuat orang merasa seperti berada di api penyucian yang penuh dengan pembunuhan. Meskipun Chen Xiang tidak bergerak, jantung pembunuhnya masih berdetak. Setelah memasuki alam pamungkas, aura pembunuhannya juga bergerak menuju arah pamungkas. Pada saat ini, itu menjadi lebih menakutkan. Ini adalah kekuatan Dewa Harimau Putih tempat seni. Hanya mengandalkan aura pembunuh untuk menakut-nakuti lawan, aura pembunuh semacam ini telah mengejutkan Wang Quan dan yang lainnya. Dalam kesadaran mereka, aura pembunuh semacam ini sulit dimiliki bahkan oleh para pejuang di Nirvana, kecuali selama Triloka. Perang hanya dengan membantai monster secara panik mereka dapat dikumpulkan, dan sekarang bahkan Raja Quan sendiri tidak memiliki tingkat momentum pembunuhan ini. Petirmu sangat lemah. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa kekuatan sebenarnya dari petir itu. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju pria paruh baya yang mundur itu. Bab 399 mengejutkan Raja. Melihat aksi nyata Chen Xiang, Wu Kaiming sedikit mengernyit. Dia sudah menduga bahwa sulit bagi Chen Xiang untuk menyembunyikan kekuatannya. Pada titik kritis ini, tentu saja dia akan berjuang sekuat tenaga, tetapi dia sedikit khawatir. Dia khawatir serangan Chen Xiang akan terlalu kejam, dan jika dia melukai pria paruh baya itu, dia akan melakukannya. Permusuhan dengan benua raja. Tinju Chen Xiang memadatkan cahaya biru yang menyilaukan, dan cahaya biru menembakkan petir tebal seperti ular, guntur berkelebat 4 kali, dan cahaya 10.000 sang menyelimuti platform kompetisi. Sekarang Chen Xiang telah menggunakan Azure Dragon Truki terkuat, energi guntur di dalamnya sangat mendominasi, dan semuanya berkumpul di tinjunya. Pria paruh baya itu sendiri juga menggunakan kekuatan petir, dan sekarang dia dapat melihat bahwa kekuatan petir yang digunakan oleh Chen Xiang jauh lebih kuat daripada miliknya. Ketika dia muncul sebelumnya, Wang Quan memberitahunya bahwa Chen Xiang hanyalah seorang orang yang baru saja melangkah ke alam pamungkas setan kecil. Jangan takut. Lepaskan saja dan pukul dia.
Tapi sekarang pria paruh baya itu diam-diam mengutuk kerajaan di dalam hatinya. Chen Xiang bukan anak nakal, dia adalah dewa iblis sama sekali. Sejauh menyangkut aura pembunuh yang dilepaskan oleh Chen Xiang, itu sudah membuatnya merasa ketakutan. Pria paruh baya itu bisa memasuki alam pamungkas, dan dia bukan seorang vegetarian, meskipun dia memiliki ketakutan jangka pendek. Sekarang dia hanya bisa menggunakan kekuatan terkuatnya untuk bersaing dengan Chen Xiang. Chen Xiang berjalan perlahan selangkah demi selangkah, pria paruh baya itu meraung, dan tinju raksasa sekali lagi meledak dengan kilat, tetapi dibandingkan dengan Chen Xiang, itu jauh lebih rendah. Tinju menghantam dengan sangat cepat, seperti guntur yang jatuh dari langit. Kecepatan dan kekuatan itu tiba-tiba menghantam udara, dan ledakan sonik dipancarkan, meledak ke arah pangkal hidung Chen Xiang. Kecepatan pukulan ini sangat cepat, energi sebenarnya yang digunakan sangat kuat, dan meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang bersaing dengan ranah pamungkas dari kultivasi yang sama. Dia merasa sangat bersemangat. Dia mengakui bahwa lawannya sangat kuat. Jika dia tidak melangkah ke alam pamungkas sebelumnya, dia mungkin hanya akan berakhir dengan kekalahan telak ketika dia bertemu orang seperti itu. Sedikit lambat. Begitu Chen Xiang mengulurkan tangannya, dia meraih tinju pria paruh baya itu seperti ini, dan kemudian meremasnya dengan kuat. Ledakan guntur meledak, hanya untuk mendengar raungan pria paruh baya itu, diikuti oleh tinju Chen Xiang. Kental tinju dengan guntur yang kuat dan petir Qi tiba-tiba berubah menjadi kepala naga. Dan lengannya berubah menjadi tubuh naga, dan menghantam dagu pria paruh baya dengan gigi dan cakar. Pada saat itu, semua orang melihat naga kecil itu bergegas menuju pria paruh baya dengan petir di sekujur tubuhnya. Kekuatan semacam itu membuat Gu Dongchen dan yang lainnya bergidik. Kondisi pamungkas sangat kuat. Jika mereka mencapai kondisi nirvana, mereka mungkin semua harus ditimbang dan ditimbang apakah dia bisa mengalahkan Chen Xiang. Pengalaman tempur Chen Xiang sangat kaya, di bawah area terlarang, dia sering harus menghadapi berbagai serangan Huang Jintian. Huang Jintian juga menantang di mana-mana ketika dia masih muda metode bertarung untuk bersaing dengan Chen Xiang. Ketika Chen Xiang bersaing dengan Huang Jintian, serangan yang dia hadapi semakin cepat. Jadi menurutnya kecepatan pria paruh baya itu memang jauh lebih lambat. Dia sudah lama terbiasa dengan serangan kecepatan tinggi Huang Jintian, meskipun dia sering dapat mengelak, tetapi pada akhirnya dipukul dengan kecepatan yang lebih cepat. Hanya dengan satu pukulan dari Chen Xiang, pria paruh baya itu dipukul mundur beberapa langkah, kepalanya dimiringkan ke satu sisi, dan darah keluar dari mulutnya. Yang membuat orang merasa aneh adalah ada semacam petir cian yang mengalir dari pria paruh baya itu, yaitu kekuatan petir Chen Xiang, dan sekarang benar-benar muncul pada pria paruh baya itu, yang menunjukkan bahwa Chen Xiang baru saja menuangkan sangat banyak. Sejumlah besar petir ke dalam tubuhnya, kekuatan petir meledak ke tubuh paruh baya dalam sekejap. Pria paruh baya itu dipukul di kepala, dan dia dipukul oleh kekuatan ini, dan kerusakan yang dideritanya bisa dibayangkan. Tidak bisa menerimanya hanya dengan satu pukulan. Chen Xiang mencibir, pria paruh baya itu sangat marah. Dia menoleh ke belakang dengan susah payah, tetapi hanya melihat cahaya biru tiba-tiba berkedip. Chen Xiang menyerang lagi, tinjunya seperti kepala naga, dan mengenai mulut pria paruh baya itu. Kali ini, kekuatan petir yang dilepaskan Chen Xiang bahkan lebih kuat, dan ketika dia meninju, ada semburan cahaya biru yang menyilaukan. Tanah sedikit bergetar. Telapak tangan yang mengejutkan. Meskipun dilakukan dengan tinju, kekuatan yang mengejutkan membuat Gu Dongchen dan Wu Kaiming diam-diam berseru di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa pria paruh baya itu telah kalah. Benar saja, setelah Chen Xiang meninju, ketika pria paruh baya itu sedang kesurupan, tinju lain memukulnya seperti petir. Kedua kepalan tangan bergantian dengan cepat, lusinan pukulan dalam sekejap, dan dengan gila-gilaan menyapa kepala pria paruh baya itu. Setiap kali dia memukul, akan ada semburan cahaya yang menyilaukan. Jika sekarang sudah malam,
lampu biru yang berkedip terus-menerus pasti akan sangat mengejutkan. "Berhenti!" teriak Wang Quan, tetapi ketika dia meneriakkan dua kata ini, Chen Xiang telah meninju ratusan pukulan, dan pukulan adalah kekuatan terkuat yang dia gunakan dengan Qinglong Zenqi, dan semuanya mengejutkan. Chen Xiang menghentikan tangannya dengan sangat jujur. Pria paruh baya itu masih berdiri di sana. Ketika tinju Chen Xiang mengenai wajahnya, itu akan melepaskan semacam gaya tarik. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, dia tidak akan menariknya orang terbang, membuat kepala orang menempel di tinjunya, dan dibombardir olehnya dengan panik. Cedera semacam ini adalah yang paling menakutkan. "Kamu lulus ujian!" Wang Quan sedikit marah, karena Chen Xiang jelas berusaha menunjukkan gengsinya. Tentu saja, dia tahu bahwa Chen Xiang sudah menunjukkan belas kasihan. Jika dia menggunakan Qian Kun Zenqi menyatu dengan Zenqi 5 elemen, maka pria paruh baya itu pasti sudah lama meninggal. Lagi pula, pria paruh baya itu adalah seniman bela diri dari alam pamungkas. Di bawah tinju gila semacam ini, dia tidak pingsan, tetapi kepalanya terluka parah. Ketika dia dibantu turun dari panggung, pria paruh baya itu terbatuk-batuk dan memuntahkan banyak gigi patah. Melihat gigi yang patah di genangan darah, Wang Quan mengepalkan tinjunya dengan erat, karena Huang Jintian merontokkan semua giginya, lalu membual tentang hal itu, yang membuatnya kehilangan muka. Chen Xiang tidak akan memiliki terlalu banyak kekhawatiran tentang berurusan dengan prajurit dari benua raja. Selama dia tidak membunuh lawan, dia bisa melecehkannya sesuka hatinya, karena prajurit dari benua raja melakukan hal yang sama kepada prajurit dari benua lain. Setengah tahun yang lalu, Chen Xiang mendengar bahwa para prajurit di benua raja sangat kejam, dan banyak dari mereka cacat dan tidak bisa lagi berlatih seni bela diri. Dia juga sangat marah tentang hal ini, dan sekarang dia ingin bertarung kembali dengan caranya sendiri sebagai manusia. Biarlah para pejuang yang bangga di benua raja itu juga mengalami perasaan dipukuli dan dilumpuhkan. Chen Xiang hanya melirik pemuda sombong di belakang Wang Quan, dan kemudian bertanya, "Apa selanjutnya?" "Izinkan saya menjelaskan sebelumnya bahwa tinju dan kaki tidak memiliki mata. Jika Anda dipukuli, jangan salahkan saya. Para pejuang di benua raja melakukan hal yang sama sebelumnya, jadi saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Jika Anda takut, yang terbaik adalah mengakui kekalahan sebelum memulai pertarungan. Bersenang-senang bertarung. Hentikan! Kontestan adalah aku dan dia, bukan yang lain. Yang lain tidak memenuhi syarat untuk menghentikan kontes. Ini tampaknya menjadi aturan sejak lama." Chen Xiang mengepalkan tinjunya dengan erat, suaranya terdengar penuh amarah, bukan kata-kata panggilan Raja Quan untuk berhenti tadi. Pria besar itu pasti akan dikalahkan olehnya. Bab 403 hari. Melihat Chen Xiang berbicara seperti ini, orang-orang yang berdiri di belakang Wang Quan semua marah. Mereka ingin mengkritik, tetapi Wang Quan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Kamu sangat mirip dengan tuanmu. Itu memang kesalahanku barusan, dan tidak ada orang luar yang bisa menghentikanmu selama kompetisi seni bela diri." Wang Quan benar-benar menahan napas. Meskipun hatinya sedikit marah, dia masih tertahan. "Chen Xiang, jangan mengira tuanmu adalah Huang Jintian, jadi kamu berani menjadi besar atau kecil." Seorang pemuda berpakaian bagus di belakang Wang Quan berkata dengan marah. Chen Xiang mencibir dan berkata, "Jadi apa? Jangan bicara tentang tuanku, bahkan kakak laki-lakiku jauh lebih kuat dari Wang Senior, apalagi kakak laki-lakiku yang melonjak. Bicarakan saja tentang keponakan seniorku, dia juga harus bersama Wang kekuatan sebagai senior." Wang Quan sangat marah dengan kata-kata Chen Xiang. "Chen Xiang, kamu... Huang Jintian memintamu untuk mengatakan itu." Wajah Wang Quan penuh amarah, dan Gu Dongchen juga menarik Chen Xiang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Dia memberitahuku begitu. Dia berkata bahwa kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya dalam hidupmu,
Jadi kamu baru saja membuka pertemuan seni bela diri Raja Omong Kosong untuk menunjukkan kekuatanmu. Tuan, izinkan saya mengajar dia pelajaran. Seorang pemuda di belakang Wang Quan berkata dengan keras. Ajari aku? Kepala botak kecil, seseorang ingin memukulku, apa yang akan kamu lakukan? Chen Xiang tertawa. Wu Kaiming menghela nafas, biarkan dia mencobanya dan kamu akan tahu. Gu Dongchen tersenyum dan berkata, Wang tua, ini adalah kebajikan paman kecilku, tetapi kamu harus merawat muridmu dengan baik, jangan hanya mengajarinya sebuah pelajaran. Orang gila kecil ini. Kalau tidak, kematian bukan urusan kita. Mendengar sikap Gu Dongchen dan Wu Kaiming, wajah pemuda yang berteriak-teriak untuk memberi Chen Xiang pelajaran barusan menjadi jelek. Taiji menaklukkan keterampilan naga, tapi lagi pula, itu adalah kepala sekolah Taiwumen, jadi pasti luar biasa. Wu Kaiming khawatir Chen Xiang akan terus menimbulkan masalah, jadi dia membawa Chen Xiang ke tempat lain dan bersiap untuk berpartisipasi di level berikutnya. Sejujurnya, orang gila kecil ini tidak belajar alkimia dari adik perempuanku. Adapun dari siapa dia belajar, aku tidak tahu. Singkatnya, dia adalah orang yang sangat kuat. Terakhir kali dia berada di Gunung Pahlawan, sangat mungkin seseorang menyelamatkannya. Gu Dongchen berkata dengan suara rendah setelah melihat Chen Xiang dan Wu Kaiming pergi. Wang Quan mengerutkan kening, bukankah kamu mempelajarinya dari penatua dan? Apakah kamu yakin? Gu Dongchen mengangguk dan berkata, aku yakin, ketika dia tidak memasuki Taiwumen, dia sangat ahli dalam alkimia, dan dia juga menguasai beberapa alkimia pada waktu itu. Seni bela diri yang sangat kuat, seperti sepasang energi sejati dan sayap api, dan beberapa seni bela diri naga lainnya, Delel. Anda harus bisa mengetahuinya, pasti ada orang yang sangat kuat di belakangnya. Wang Quan tampak serius, dan insiden di Gunung Pahlawan hari itu. Dia juga telah mendengar bahwa bahkan Huang Jintian tidak dapat melakukannya jika dia tiba-tiba menghilang di depan begitu banyak orang dan kemudian muncul kembali secara tiba-tiba, dan Chen Xiang juga menyerahkan di atas peta yang berisi sejumlah besar buku rahasia seni bela diri kuno. Chen Xiang juga mengatakan pada saat seseorang memberikannya kepadanya, dapat dilihat bahwa apa yang dikatakan Gu Dongchen itu benar. Jadi, kamu benar-benar harus menjaga muridmu dengan baik, bahkan jika kita tidak bergerak, orang yang bersembunyi di sampingnya juga akan melakukannya. Gu Dongchen memelototi para pemuda yang berkeringat deras. Tentu saja, jika kamu bersaing dengannya secara terbuka dan terbuka, tidak akan terjadi apa-apa jika kamu melukainya. Meskipun kamu dan aku sama-sama kuat di benua yang sama, kita semua tahu bahwa di dunia seni bela diri biasa yang luas ini, kita bukan yang terkuat. Gu Dongchen mengucapkan kata-kata ini untuk memberitahu Wang Quan, jangan mentransfer kebencian ke Chen Xiang hanya karena dia membenci Huang Jintian, jika tidak dia akan melakukan sesuatu yang akan dia sesali nanti. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Jika aku benar-benar membenci orang gila tua itu, aku akan pergi untuk melawannya bertahun-tahun yang lalu. Wang Quan tersenyum tipis. Gu Dongchen tersenyum, lalu berjalan menuju arah di mana Wu Kaiming dan Chen Xiang menghilang, dan menghilang di alun-alun dalam sekejap. Paman kecil, kamu tidak punya banyak waktu. Kamu hanya punya 3 hari, dan kamu harus berada di 50 besar dalam 3 hari ini. Jika tidak, kamu tidak akan dapat melanjutkan ke level berikutnya, kata Wu Kaiming. Chen Xiang dan Wu Kaiming berada di atas sebuah bangunan batu. Chen Xiang duduk di dekat jendela, memandangi orang-orang di jalan, dan menguap, ada berapa tingkat, tahu bahwa kamu tidak bisa jika kamu masuk 50 besar dalam 3 hari, kamu tidak akan bisa melanjutkan ke final. Wu Kaiming menggelengkan kepalanya. Oke, ceritakan tentang aturannya. Chen Xiang berkata dengan malas, dia hanya ingin melawan para pejuang garis keturunan tadi. Wu Kaiming mengeluarkan selembar kertas, menyebarkannya di atas meja,
dan memberi isyarat agar Chen Xiang datang. 50 orang teratas adalah beberapa pejuang garis keturunan atau beberapa pejuang yang sangat berbakat, semuanya sangat kuat, tetapi pada akhirnya hanya 4 yang masuk final dan berkompetisi di depan banyak orang. Chen Xiang melihat bahwa kertas itu berkata banyak nama padat. Hal berikutnya yang ingin Anda lakukan adalah menantang orang-orang yang poinnya berada di bawah 50. Selama poin Anda dapat melampaui mereka yang berada di peringkat 50, Anda tidak perlu menantang lagi. Chen Xiang melihat ke atas 50 di belakang nama mereka ada angka besar, terutama yang pertama lebih dari 10.000 poin, sedangkan yang ke-50 hanya lebih dari 3.000 poin. Jangan meremehkan 3.000 poin. Jika Anda memenangkan pertandingan, Anda akan mendapat 1 poin, jika Anda kalah, Anda akan dikurangi 1 poin, dan jika Anda kehilangan 1 poin, Anda akan keluar dari permainan. Dan semuanya yang mendaftar untuk kompetisi hanya akan mendapat 1 poin di awal, kata Wu Kaiming. Chen Xiang berkata dengan heran, lalu orang yang menempati peringkat pertama telah memenangkan lebih dari 10.000 pertandingan? Berapa lama? Jika dia bisa mendapatkan 1.000 poin darinya, maka dia akan mulai dari 1 poin dan terus bertarung. Chen Xiang mengerti sekarang, jadi orang dalam 50 tidak dapat menerima tantangan. Dia merevisi aturan dan tidak mengizinkan orang-orang yang mencapai 50 ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi lagi, jadi mana yang akan mendapatkan skor terendah? Bukan berarti itu yang terlemah. Kalau begitu aku harus menemukan mereka yang memiliki skor tinggi di bawah 50 untuk menantang sekarang, kata Chen Xiang. Ya, dan daftarnya akan ditutup dalam 3 hari, yang merupakan tenggat waktu, jadi kamu harus masuk 50 besar dalam 3 hari. Orang-orang itu harus menerima tantangan orang lain, dan menantang untuk skor tinggi juga sangat berisiko, karena itu mereka semua lebih kuat. Chen Xiang menunjuk ke sebuah nama, dan berkata, tantang saja yang ini, dia punya 2.000 poin. Yang dikalahkan, jadi kekuatannya masih sangat kuat, tapi sepertinya dia terluka sekarang, tetapi masih sulit untuk mengatakannya. Chen Xiang tersenyum, kepala botak kecil, kamu tidak percaya pada kekuatanku. Tentu saja tidak, hanya saja orang ini memiliki kekuatan aneh. Saya pikir itu lebih cocok untuk Anda untuk bertarung dengan poin 1.400 dan 1.500. Mereka bertiga adalah yang terkuat di bawah 50, dan mereka tidak akan saling menantang. Sangat sedikit orang yang datang untuk menantang mereka, merekalah yang menantang orang lain. Pada skor itu, Chen Xiang menjadi cerah. Oke, pertama-tama saya akan mencetak 1.400 poin dan 1.500 poin, lalu pergi ke mereka yang memiliki 2.000 poin akan mendapat peringkat lebih tinggi. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.